saya Yulia. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Cirebon, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jurusan saya adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya dari kelas SD 18A3. Di sini saya akan menjelaskan hadis tentang orang-orang yang berdusta dan ciri-ciri orang munafik dengan mengaitkan beberapa hadis dan juga Al-Quran dan juga ayat Al-Quran. Baik, jadi kemunafikan ialah seseorang yang menunjukkan jati dirinya itu sebagai seorang muslim yang benar keislamannya dan keimanannya, tetapi dalam hatinya adalah sebaliknya. Orang munafik itu hakikatnya adalah orang yang memusuhi agama Islam, menghalang-halangi perkembangan dan kemajuan Islam, tidak ridho dengan kesuksesan dan keluhuran Islam, dan dengan segala daya upaya berusaha hendak mematikan agama Islam. Munafik ini adalah sifat yang hina dan jangan sampai ada dalam diri kita dan kaum muslimin yang beriman. Hukuman bagi orang munafik ini adalah diancam dengan api neraka yang mana azabnya itu adalah siksanya yang sangat pedih. Banyak sekali dalil-dalil baik dari ayat Al-Quran maupun dari hadis tentang yang menjelaskan bagaimana tanda dan ciri-ciri orang yang munafik menurut Islam. Kemudian bagaimana ancaman hukumannya dan banyak lagi. Dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nari wa la tajida lahum nasira. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dan juga dalam Al-Quran ada dari surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Yang artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok. Allah akan membalas olokan-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 14-15. Nah, melihat ayat di atas, maka jelaslah bahwa orang-orang munafik itu tempatnya ada di neraka. Mereka bermuka dua, suka berbohong, berkhianat, tidak amanah, perkataannya berubah-ubah, dan macam-macam lagi cirinya. Hal ini berkaitan dengan ciri orang munafik tercantum dalam hadis-hadis munafik yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Di sini saya akan membacakan hadisnya tentang orang-orang munafik. Salah satunya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum bisyidqi fa inna syidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa ma yazalu rajulu
yaktibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Yang artinya, hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang senantiasa berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan kepada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari nomor 6094 dan Muslim nomor 2607. Nah, dengan hadis dan juga ayat Al-Quran yang telah saya bacakan tadi, bahwasanya Allah tidak menyukai orang yang pandai berdusta serta berbohong. Allah mencatat orang-orang yang suka berbohong sebagai orang pendusta, dan Allah menyukai orang yang jujur dan juga orang yang berusaha jujur. Dan kejujuran, maka kebaikan akan menghampiri kita. Allah menyukai orang-orang yang jujur. Begitu pula dengan kita, menginginkan teman yang selalu jujur kepada kita, bukan teman yang pandai berbohong. Seperti dalam hadis yang berbunyi, man qalla syadaqahu qalla shadiquhu, yang artinya, barang siapa sedikit benarnya atau kejujurannya, maka sedikit pula lah temannya. Karena itu, sesungguhnya kejujuran melahirkan keberkahan dan kebaikan pada pelakunya, sedangkan kebohongan menyelamatkan sementara dan menghancurkan selamanya. Pembohong pada hakikatnya hanyalah membohongi dirinya sendiri, bukan membohongi orang lain. Dan begitu seperti hadis yang telah saya bacakan di awal itu, yang artinya bahwa Allah menyukai orang yang berlaku jujur dan berusaha untuk jujur. Karena itu dalam mafudhat ini katakanlah yang benar meskipun pahit rasanya. Baik, bisa kita simpulkan bahwa tanda-tanda orang munafik itu, jika dia berkata, dia berdusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatannya. Dusta dalam perkataannya, terus dusta dalam amanahnya, lalu ada dusta dalam janjinya. Hadis-hadis di atas yang sudah saya bacakan tadi, dan juga ayat-ayat yang sudah saya bacakan tadi, lalu ada mahfuzat juga yang saya sangkut pautkan dengan penjelasan saya saat ini, bahwasanya kewajiban berlaku jujur dan menjelaskan tentang keharaman perilaku dusta. Namun pada kenyataannya, kenapa sih sering sekali ketidakjujuran merajalela, bahkan menjadi darah daging yang melekat? Itu yang harus kita pertanyakan untuk diri kita sendiri, terutama jangan sampai kemunafikan itu melekat. Tak sedikit yang menganggap bohong itu merupakan sesuatu yang sepele. Padahal kita tahu sekecil apapun kebohongan tetap saja dianggap sebagai dosa besar. Bohong atau dusta adalah sifat buruk yang sangat dibenci oleh Allah, dan Allah sendiri mengutuknya. Kebohongan merupakan induk dari berbagai macam perkara buruk yang tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Berbohong adalah pangkal dari berbagai kejahatan, dan salah satu ciri golongan orang munafik adalah mereka yang suka berbohong, yang suka berkata dusta. Dengan itu ada salah satu mafudhot yang berbunyi seperti ini: senantiasa berkata jujur dan meninggalkan kebohongan sekecil apapun itu. Baik, mungkin sampai di sini saja apa yang saya jelaskan tentang apa-apa yang sudah saya paparkan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Semoga kita dan kalian semua selalu sehat dalam lindungan Allah selalu. Amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu.